Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaf Syabab. Insya Allah hari ini kita masuk pertemuan tentang perwalian ya, masjidun perwalian. Fibayan man tasbut lahu wilatul ijbar wa man la tasbut lahu. Yaitu orang yang bisa menikahkan paksa ya, atau wilatul ijbar ya, dan orang yang nggak bisa. Jadi apa yang dimaksud dengan nikah paksa gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ahli washabihi ajmain amma ba'd. Apa yang dimaksud dengan nikah paksa sini? Kemarin kita sudah bahas. Nikah paksa adalah ya, jadi bapaknya menikahkan paksa anaknya dengan orang lain atau menikahkan anaknya tanpa izin. Oke, saya nikahkan kamu dengan anak saya fulana dengan mahar sekian. Saya terima nikahnya anak bapak dengan saya dengan mahar sekian. Sah. Anaknya di rumah atau anaknya di pondok misalkan. Dengan syarat apa? Ada dua yang bisa dinikah paksakan tanpa izin. Yang pertama, anak yang belum balik. Ya. Yang kedua, yang dia tidak punya ya faqidul ahli atau apa yang dia tidak punya apa? Kemampuan atau kewenangan atas dirinya. Seperti orang-orang yang dia kehilangan akal, ya. Mungkin ada mohon maaf cacat mungkin atau apa gitu ya. Nah, dia tidak bisa kehilangan atas dirinya, kemampuan atas dirinya. Maka dari itu, ya, dengan syarat tidak membahayakan dirinya atau pasangannya, ya. Maka itu boleh dinikah paksakan. Selain itu yang sudah balik tidak boleh. Apalagi yang sudah pernah menikah tidak boleh. Ya, secara mutlak apa secara garis besarnya seperti itu. Nah, sekarang siapa yang bisa menikah paksakan? Ya. Amal wilayatul ijbar alati nahnu ya fi sadadin bayaniha faqad ikhtalafat ara'ul fuqaha ya fi man tathbutu lahu hadhil wilayah ala nahwi tali. Maka perwalian ijbar atau yang bisa memaksakan ini terbagi beberapa pendapat. Yang pertama yarul Malikiyah wa Syafi'iyah wa Hanabil wa Zahiriyah. Ini banyak 4 mazhab nih. Maliki, Syafi'i, Hambali dan Zahiri. Annalladzi yamlikul wilayatul ijbar huwa al-ab faqat. Menurut 4 mazhab ini hanya bapak saja yang bisa menikah paksa atau menikahkan anaknya tanpa izin anaknya. Fa illam yakun laha man yujbiruha fala yamlik ahad zawajuha tatabluk tis'asinin. Kalau dia tidak ada bapaknya atau meninggal bapaknya, maka tidak boleh ada yang apa? Yang bisa menikahinya. Sampai setelah balik tentunya. Kalau sudah balik kan nanti anaknya yang milih. Wazadul Hanabila wal Malikiyah wa Salaf fa innahu yaqumu maqamahu fit tazwij idza basahu bidzalika nassan. Menurut Hambali dan Maliki mengatakan wasiat, bapaknya berwasiat, menulis saya wasiatkan kepada omnya atau kepada anak pertama laki-lakinya untuk menikahkan anak kedua perempuannya dengan si Ahmad, gitu ya. Wasiat, menulis wasiat. Atau dia mewasiatkan secara lisan dan disaksikan oleh 2 saksi. Maka apa? Fa innahu yaqumu maqamahu fit tazwij. Maka boleh. Wasiat boleh menurut Hambali dan Maliki. Adapun Syafi'i tidak. Kenapa? Karena bagi Syafi'i ini tidak kuat. Bisa jadi ini dipelintir sama yang diwasiati. Walaupun itu berdosa. Gitu ya. Ada rancu di situ, banyak goror menurut mereka. Maka tidak. Nah, adapun Syafi'i menambahkan apa? Kakek apabila bapaknya sudah meninggal. Wa zada Syafi'i al-jad faqat. Fa innal jad indahum yaqumu maqamal ab misal waris, warasah. Ya. Jadi kakek dianggap seperti waris. Dia bisa apa? Bisa menggantikan posisi bapak. Gitu ya. Nah, kemudian yastadillun ala dzalika bi hadis Abu Hurairah. Allah Rasulullah SAW tastamiru al-yatimah fi nafsiha fa in sakatat wa idnuha wa in abat fala jawazi 'alaiha. Tastamir al-yatimah fi nafsiha. Ya. Perempuan ya yang yatim dia meminta izin untuk apa namanya ya melanjut pernikahan
kepada dirinya sendiri. Fa in sakatat fa huwa idzn, apabila dia diam maka itu izinnya atau melanjutkan pernikahan. Fa in abat, apabila dia geleng-geleng atau dia raut wajahnya sedih atau ini, maka apa? Fala jawaza 'alaiha, maka tidak ada lanjut pernikahan. Yu'na idza kanat mimman ya'taddu bi idniha wa dzalika idza balagat tis'a sinin fama fawqaha. Ya. Nah, dan itu adalah apa? Sudah balik. Yatim yang sudah balik. Gitu ya. Nah, kemudian pendapat kedua adalah nah, sini dijelaskan wal yatimah. Apa itu yatimah? Ya. Hiya allati mata abuha, yang sudah meninggal bapaknya. Fal hadits yadullu ala annahu la yastabiddu bi nikahil yatima ahad. Maka tidak bisa orang menggantikan posisi bapaknya tuh. Kalau sudah bapaknya meninggal maka apa? Ya, ya sudah atas dirinya sendiri, ya toh? Kan tadi dijelaskan nih. Tastamiru al yatimah fi nafsiha. Anak yatim yang sudah meninggal bapaknya, dia meminta izin untuk menikah kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Bapaknya sudah meninggal. Lah kalau masih ada, ya, kalau masih ada wali yang lain seperti omnya, seperti kakeknya, atau mungkin seperti kakak laki-lakinya misalkan, ya harusnya kan di sini bukan pada dirinya dong, tapi kepada wali yang lain, gitu loh maksudnya. Nah, diambil itu di situ, ya kan? Wal hadis yadu ala annahu la yastabitu bi nikah yatim ahad, ya kan? Rasulullah bersabda, tastamiru al yatimah, anak perempuan yang yatim meminta izin untuk menikah kepada dirinya sendiri. Artinya bapaknya sudah meninggal. Ya. Nah, kalau misalkan selain bapaknya bisa dijadikan sebagai wali, harusnya dia meminta izin kepada omnya, kepada kakaknya, ya, gitu. Tapi karena dia tidak bisa, ya, jadi wali ijbar maksudnya, wali yang bisa menikahkan atau menikah paksakan, maka dari itu dia meminta izin pada dirinya sendiri. Nah, gitu. Wayar al-Hanafi wa Zaidiyah. Ini juga unik. Jadi mereka juga nanti Hanafi dan Zaidiyah ini, ya, itu juga mengambil hadis yang sama. Nanti kita bahas, ya. Anna wilayatul ijbar tathbutu li kulli awli al hasbi maratibihim fil qurb fa illam yujad li shagir aw shagir aw al majnun ab wala jad falyuzawwiju hal aqrab min awliyaiha. Walakin hunaka farq. Jadi menurut Hanafi dan Zaidiyah, wilayatul ijbar, ya, perwalian yang apa namanya ijbar yang bisa menikah paksakan itu bisa bapak atau kakek atau selain bapak dan kakek seperti om, seperti anak laki-laki, ya, apa namanya, maaf, kakak laki-laki gitu kan, saudara, ya, itu bisa. Bayangkan misalkan omnya nikahin ponakannya dengan Fulan, dengan Ahmad, tanpa pengetahuan dari ponakannya kan, ya luar biasa ini pendapat ini, ya. Fa in zawajahal ab wal jad fa yakunu nikah laziman ba'dal bulugh. Apabila dinikahkan, ya, secara paksa bapak maupun kakeknya, maka apa? Setelah balik dia wajib melanjutkan pernikahannya. Ya, adapun selain bapak dan kakek, maka setelah balik dia bisa memilih mau dia lanjut nikah atau apa? Atau batal. Gitu. Oh, saya lanjut. Oh, saya batal enggak? Balik. Ya. Bisa milih mau lanjut atau batal seperti itu. Fa in zawajaha ghairul ab wal jad falikulli minhuma al khiyar idza balagh. Maka setiap dari mempelai bisa melihat, ya, bisa memilih mau lanjut apa tidak. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian mazhab Abu Hanifah mengatakan dalil ini dari mana? Dari Al-Qur'an. Ya, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ya, ayat surat An-Nisa ayat 3. Surat An-Nisa ayat 3 ini punya 5 hukum kita ambil. Pertama, tentang bersikap adil terhadap anak yatim. Apabila kamu tidak bisa bersikap adil, kamu tidak bisa mengasihi anak yatim misalkan, ya, memberi, maka nikahkan mereka dengan, ya, apa?
dengan perempuan yang baik gitu ya. Maka pertama apa? Tentang bersikap adil, hukum tentang bersikap adil. Yang kedua tentang hukum tentang yatim. Yang ketiga hukum tentang menikah, fankihu, maka menikah. Yang keempat hukum tentang matoba lakum minan nisa, tentang apa? Tentang ikhtiar, khiyar, eh, menyeleksi, ya, tentang menyeleksi perempuan yang baik yang mana, ya, laki-laki yang baik yang mana. Jadi kita diperintahkan untuk menyeleksi matobalakum, ya kan, yang baik-baik aja yang kita ambil itu. Yang kelima adalah hukum tentang poligami, masna sulasa waruba. Dan uniknya dalam mazhab Imamiyah mereka mengatakan masna wa sulasa waruba itu uaknya 2, 3 dan 4. Uaknya itu kan artinya dan. Menurut mereka itu tambah plus. Masna 2 tambah 3 tambah 4. Berarti 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Mereka Mereka eh, berpendapat bahwasanya bisa menikah 9 kali. Dengan 9 istri. Gitu. Nah, famahumul ayah annahu idza lam yakhaf falahu tazwid yatimah. Wa yatim man lam yablugh liqouli sallallahu alaihi wasallam la yatima ba'da ihtilam. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya al yatim itu yang belum balik. Ya. Kenapa? Ada hadis mengimplementasikan tentang ayat ini, la yatim ba'da ihtilam. Setelah tidak ada kata yatim lagi setelah apa? Setelah dia sudah ihtilam, sudah balik. Maka yang belum balik itu disebut dengan yatim. Ataupun yang sudah balik tidak disebut dengan yatim. Maka dari itu, Madzhab Abu Hanifah mengatakan, oh iya ya, berarti yang sudah balik saja yang yatim. Maaf, yang belum balik saja yang yatim. Berarti yang sudah balik tidak yatim. Oke, sortir, cut. Yang sudah balik tidak ada kaitannya dengan ayat ini. Kita membahas tentang yang belum balik. Ya, anak yatim yang belum balik. Fankihu. Ada ya, fankihu. Maka nikahkan. Nah, ini Allah ini berfirman, khitabnya siapa? Gitu kan? Khitabnya siapa? Ya wali dari yatim tersebut. Nah, yatim kan nggak punya bapak. Berarti selain bapak bisa menikahkan. Clear. Jadi seperti itu. Oleh wali ya kan? Oke, kita ulangi ya. Wa in khiftum, apabila kamu takut ala taksitu, ya tidak bisa bersikap adil, bisa berbuat baik kepada anak yatim, ya. Fankihu mataba lakum minan nisa. Nah, maka nikahkan ya anak yatim tersebut. Nah, anak yatim adalah yang belum balik. Berarti masih kecil. Oke, yang sudah balik dikat, tidak masuk dalam ayat ini. Yang belum balik, ya. Yang belum balik tentunya dia punya wali. Dan bapaknya sudah meninggal. Berarti mungkin kakeknya, mungkin omnya, mungkin kakaknya, mungkin ya yang punya kekerabatan dengan anak tersebut. Ada Allah berfirman fankihu, maka nikahkanlah itu anak yatim. Nah, pertanyaannya, Allah berfirman ini khitabnya ya atau ya itu kepada siapa? Apakah kepada seluruh umat muslim? Tidak. Apakah kepada seluruh hanya kepada bapaknya? Enggak juga. Kan bapaknya sudah meninggal. Berarti ke wali dari anak tersebut. Nah, fankihu mataba lakum minasa, maka dari wali anak tersebut. Maka dari itu mazhab Abu Hanifah mengatakan, oh berarti selain bapak dan kakek juga bisa menjadi wali, asalkan dia punya kekerabatan kepada anak tersebut. Maka dari itu bisa menikahkan secara paksa. Seperti itu. Jadi memang kalau kita baca tentang ayat Quran, kalau kita hanya baca secara terjemah ya selesai. Tapi kalau kita baca juga bagaimana ulama mempreteli itu ayat-ayat itu, menginterpretasikan dan lain-lain, maka apa yang terjadi? Itu akan mengasah tuh, kayak pisau biasa. Tajam, gitu ya. Gitu. Padahal kan di sini cuma dua kata yang kita ambil. Ayatama sama fankihu. Menghasilkan pendapat yang berbeda dari
pendapat sebelumnya. Ya, pendapat sebelumnya mengatakan hanya bapak saja dari hadis ya. Itu. Tastamiru al-yatima fi nafsiha. Ya. Nah, kemudian Madzhab Abu Hanifah mengatakan dari hadis tersebut ya yang tastamiru al-yatima fi nafsiha fa in sakatat fa idduha fa in abad fal jawaza 'alaiha, mengatakan bahwasanya ya fi nafsiha itu dalam rangka apa yang sudah apa namanya? Tastamiru yatima fi nafsiha dalam rangka dia hanya apa namanya? Merujuk kembali melihat oh cocok apa enggak kayak gitu ya. Gitu. Ya. Sedangkan dalil dari Quran lebih kuat. Jadi madzhab Abu Hanifah itu ketika ada dalil dari Quran, ya itu lebih kuat, diambil lebih kuat. Walaupun mungkin secara detail di hadis tadi lebih jelas, gitu ya, seperti itu. Nah, adapun dalam madzhab Syafi'i, ya itu mafhumul ayah atau mafhum yang disebut dengan mafhum atau mafhum itu artinya pemahaman yang berkebalikan. Gitu ya. Kalau misalnya tadi katakan yatim itu berarti anak yang belum balik, maka hukum yang sudah balik adalah demikian. Itu mafhum, gitu ya. Itu dianggap ya bisa jadi lebih lemah jika ada hadis yang lebih kuat, lebih sharih, lebih jelas. Dan itu hadisnya kuat, gitu ya. Fahada yadullu ala annahu idza a'tal yatima ma tustahaqqu min as-sidaq falyuzawwijuha aw yatazawwajuha fa in khashiya alla yu'tiha sidaqan kamilan falyatazawwaj ghairuha. Nah, mereka berpendapat bahwasanya ketika ada sudah seorang mempelai pria ngasih mahar ya makanya sudah nikahkan saja. Tapi kalau misalkan dirasa oh ini kok kayaknya nggak mau ngasih mahar atau kok kayaknya nih seret nih maharnya kurang ya, maka apa? Maka silakan nikahkan dengan yang lain yang bisa memberikan mahar. Gitu ya. Mungkin kita cukupkan sekian, insyaallah nanti pembahasan selanjutnya tentang fibayan tertib wilayah fitazwij, tentang urutan apa perwalian dalam pernikahan ya. Insyaallah kita cukupkan sekian kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa afu minna wassalamu. Syukran. Assalamualaikum